sahabat, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kitana dan hari ini kita akan belajar bersama dan membahas hal seru yang sebelumnya belum diketahui dan akan kita ketahui bersama. Oke, hari ini kita akan membahas tentang atmosfer dan dinamikanya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang atmosfer? Ya, bagus. Akan tetapi, kita coba untuk membahasnya lagi ya. Pertama-tama kita mulai dari pengertian atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Atmosfer secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kata atmo dan speira. Atmo itu artinya adalah udara, dan speira artinya lapisan. Jadi kita bisa artikan atmosfer itu lapisan udara yang menyelimuti bumi dengan ketebalan 1000 km dari permukaan bumi. Atmosfer itu sendiri memiliki komposisi gas penyusunnya yang nanti akan kita bahas bersama. Nah, kita masuk ke manfaat atmosfer ya. Atmosfer bermanfaat sebagai pelindung bumi. Atmosfer berperan sebagai pelindung bumi dari radiasi-radiasi matahari yang berbahaya. Selain itu, berperan juga untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Manfaat yang kedua adalah tempat terjadinya cuaca. Manfaat yang ketiga, agen siklus hidrologi. Dan yang keempat, tempat penampungan gas, dan terakhir pengembangan teknologi dan transportasi. Nah, itu dia manfaat atmosfer. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, atmosfer memiliki komposisi gas yang menjadi penyusunnya. Penyusunnya dibagi menjadi beberapa, akan tetapi kita ketahui dari komposisi gas yang paling banyak adalah komposisi gas kandungan nitrogen, yang jumlahnya 78%. Kemudian oksigen. Oksigen itu ada 20,95%. Kemudian argon 0,93%, dan sisanya komposisi-komposisi gas lain yang tidak lebih dari 1%. Nah, bahkan di dalam komposisi atmosfer itu ada kandungan ozon atau O3 yang jumlahnya paling sedikit, padahal kita tahu betapa pentingnya ozon bagi kehidupan kita. Setelah membahas komposisi atmosfer, kita lanjut ya ke lapisan atmosfer. Struktur lapisan atmosfer dibagi berdasarkan keadaan temperaturnya. Nah, di sini atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer. Nah, di troposfer ini semakin bertambah ketinggiannya, suhunya akan semakin berkurang atau turun. Kemudian di stratosfer ini semakin bertambah ketinggian, semakin bertambah juga suhunya. Kemudian di mesosfer, semakin bertambah ketinggian, semakin berkurang suhunya seperti di troposfer. Kemudian di termosfer, semakin bertambah ketinggiannya, semakin meningkat suhunya. Terakhir di eksosfer, semakin bertambah ketinggiannya, suhunya akan berkurang. Nah, ini bisa dilihat di gambar yang sudah saya cantumkan di dalam video ini ya. Kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini ada yang menyebutkan ada 4 lapisan dan ada juga yang menyebutkan 5 lapisan. Itu tergantung dari referensinya. Tapi di sini akan saya ambil yang 5 ya. Di antaranya ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari lapisan paling bawah atau lapisan yang paling dekat dengan bumi, yaitu lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi dan menempati lapisan atmosfer terendah. Troposfer memiliki ketebalan sekitar 16 km di Khatulistiwa, sedangkan kutub ketebalannya mencapai 7 hingga 8 km. Ketebalan rata-rata lapisan troposfer dari permukaan bumi yaitu 11 km. Dari lapisan troposferlah akan munculnya beragam kejadian atau fenomena cuaca seperti awan, hujan, petir, kabut, dan fenomena alam lainnya. Suhu udara di lapisan troposfer ini mencapai min 60 derajat Celcius. Bukan hanya itu, troposfer juga memiliki manfaat untuk kehidupan. Manfaat troposfer untuk kehidupan diantaranya, troposfer adalah tempat terjadinya cuaca seperti hujan, petir, kabut, dan fenomena alam lainnya. Kemudian, lapisan ini juga lapisan yang memiliki uap air dan sumber udara yang dibutuhkan untuk kehidupan. Semua terkandung di dalam troposfer.
Kemudian ada yang perlu digaris bawahi di sini. Di lapisan troposfer ini akan terjadi yang namanya gradien thermal, di mana setiap kenaikan 100 meter suhu udara akan mengalami penurunan sebesar 0,6 derajat Celcius. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa kalau kita naik gunung, itu suhunya akan dingin. Dan sebaliknya, jika kita ke daerah pantai, suhunya akan terasa panas. Karena di lapisan troposfer itu tidak berlaku yang namanya gradien thermal. Kemudian kita naik lagi ke lapisan di atasnya, yaitu lapisan stratosfer. Ketinggian stratosfer ini sampai 50 km. Untuk fungsi lapisan stratosfer ini tentu beda dengan fungsi lapisan pertama. Di lapisan stratosfer ini terdapat O3 atau ozon. Konsentrasi gas ozon tertinggi ada di lapisan atmosfer ini, yaitu di ketinggian 20 km yang tentunya berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari. Di lapisan stratosfer ini memungkinkan untuk pesawat terbang melakukan penerbangan. Akan tetapi di stratosfer bagian bawah sekitar 10-12 km. Karena jika semakin tinggi, kita sudah tidak berada di zona iklim cuaca dan juga kadar oksigennya semakin menipis sehingga tidak aman bagi manusia, apalagi yang memiliki penyakit pernafasan, jantung, dan lain sebagainya. Nah, kita naik lagi ke atas. Di sini ada mesosfer. Ketinggiannya 50-80 km. Lapisan mesosfer ini berfungsi melindungi bumi dari jatuhan meteor. Jadi banyak sekali meteor di Jakarta Raya ini, meteor yang berusaha menuju bumi. Tapi untungnya di lapisan atmosfer ini, terutama di bagian mesosfer, bumi mendapatkan perlindungan dari hantaman meteor. Jadi meteor-meteor yang menuju permukaan bumi terbakar di lapisan mesosfer sehingga tidak bisa mencapai permukaan bumi. Jikalau bisa, itu adalah meteor-meteor atau asteroid yang ukurannya sangat besar sekali. Jika ukuran meteor itu sangat besar sekali, bisa jadi meteor itu bisa sampai ke bumi. Buktinya ada beberapa meteor atau asteroid yang dapat sampai ke permukaan bumi yang bahkan diameternya hingga 1 km. Selain melindungi bumi dari hantaman meteor, mesosfer juga berfungsi sebagai penghantar gelombang elektromagnetik seperti radio, TV, dan handphone. Suhu udara di lapisan ini tidak stabil. Semakin ke atas, suhu udara menurun. Penurunannya sekitar 0,4 derajat Celcius setiap kenaikan ketinggian 100 meter. Next, kita beralih ke lapisan keempat, yaitu lapisan termosfer. Ketinggian lapisan ini hingga 80-700 km. Di lapisan termosfer ini akan terjadi proses ionisasi, di mana ionisasi ini bermanfaat untuk pemantulan gelombang radio. Suhu di lapisan termosfer ini bisa mencapai 2000 derajat Celcius sehingga suhunya sangat panas sekali. Di sana suhunya sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan di sana. Nah, selain itu, biasanya kita melihat aurora cantik di langit. Aurora-aurora itu terbentuknya di termosfer. Kita lanjut ke lapisan yang paling luar, yaitu lapisan eksosfer. Eksosfer adalah lapisan atmosfer yang paling luar dari bumi, sehingga suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Ketinggiannya 700 km di atas permukaan bumi. Nah, eksosfer ini adalah penanda atau batas antara atmosfer dan luar angkasa. Kemudian, pemanfaatan lapisan ini digunakan untuk penempatan satelit buatan manusia. Satelit-satelit buatan manusia akan diterbangkan, lalu kemudian ditempatkan di lapisan eksosfer ini. Selain itu, di lapisan ini juga tidak terdapat tekanan udara. Nah, sampai di sini kalian mengerti? Jika mengerti, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dinamika atmosfer. Apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas sedikit banyak mengenai cuaca dan iklim, dan kita akan mengetahui unsur cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada waktu yang pendek dan tempat yang sempit, sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca pada daerah yang luas dan dihitung selama beberapa puluh tahun atau dalam jangka yang lama. Kemudian unsur cuaca dan iklim kurang lebih ada 6. Yang pertama, yang paling utama dan paling urgent adalah mempengaruhi unsur lainnya adalah suhu atau temperatur. Nah, suhu ini dapat diukur menggunakan alat ukur suhu yang dinamakan termometer. Suhu ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang pertama adalah lama penyinaran matahari.
Lama penyinaran matahari ini sangat berpengaruh kepada suhu di permukaan bumi. Otomatis jika lama penyinaran matahari di bumi, suhunya juga akan semakin panas. Kemudian faktor kedua adalah kemiringan arah datang matahari. Misalnya ketika pagi hari, matahari masih miring sekali, matahari belum tegak lurus terhadap bumi, sehingga akan berpengaruh terhadap suhunya. Matahari belum terlalu terasa panas, begitu juga dengan sore hari. Kemudian yang ketiga adalah keadaan awan. Jika semakin banyak awan, maka semakin banyak pula penghalang sinar matahari masuk ke permukaan bumi sehingga suhunya tidak terlalu panas. Yang keempat adalah kondisi permukaan bumi. Seperti sudah dijelaskan di materi sebelumnya mengenai gradien termal, di mana semakin tinggi permukaan bumi, suhunya akan semakin rendah, dan sebaliknya jika permukaan bumi semakin rendah, maka suhunya akan semakin panas. Kemudian yang terakhir adalah jarak tempat tinggal dengan laut. Jika kita berada di dekat laut, suhunya akan semakin panas. Kemudian unsur cuaca dan iklim yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara ini biasanya diukur dengan alat yang bernama barometer. Tekanan udara ini akan dipengaruhi oleh suhu. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya tadi, ada suhu atau temperatur. Suhu temperatur ini akan berpengaruh terhadap tekanan udara. Kemudian yang ketiga ada kelembapan udara. Kelembapan udara ini diartikan sebagai kandungan uap air yang ada di udara. Kemudian yang keempat, angin. Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di berbagai tempat di permukaan bumi. Berarti secara tidak langsung angin ini dipengaruhi oleh suhu karena suhu mempengaruhi tekanan udara dan tekanan udara membuat udara menjadi bergerak. Nah, udara yang bergerak inilah yang disebut angin. Kemudian unsur selanjutnya adalah hujan. Hujan juga akan berpengaruh terhadap cuaca dan iklim, di mana curah hujan ini adalah banyaknya air yang jatuh sampai ke permukaan tanah. Kemudian yang terakhir adalah awan. Awan ini terbentuk karena adanya proses kondensasi. Awan dapat dideskripsikan sebagai kumpulan titik-titik air. Oke, mungkin cukup ya pembahasan mengenai cuaca dan iklim. Semoga kalian semua tidak puas dengan apa yang telah saya sampaikan, agar dapat terus mencari informasi yang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai atmosfer dan dinamikanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik pengucapan dan informasi yang saya sampaikan. Segala kritik, saran, dan pertanyaan dapat kirim melalui WhatsApp saya di 0897 834 1605. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.